Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dodi Notaviani. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Untuk teman-teman yang sedang menempuh ujian akhir semester, jangan lupa belajar. Dan untuk kali ini kita akan latihan IPA, persiapan pekan, ya, ya. Ujian akhir semester intinya gitu ya, ke tahun genap untuk kelas 8. Oke, kita langsung aja ya. Nomor 1, pernapasan memiliki peran penting untuk keberlangsungan kehidupan. Tujuan utama dari pernapasan adalah untuk apa kira-kira? A. Mengikat oksigen, B. Mendapatkan energi, C. Menguraikan zat makanan, dan D. Membebaskan karbon dioksida. Maaf ya. Lagi ada. Jadi untuk yang pertama itu jawabannya adalah yang A ya, untuk mendapatkan energi. Jadi kan kita kan menghirup oksigen, yang dimana oksigen juga akan diedarkan oleh darah ya, untuk ke seluruh jaringan, dan nanti oksigennya itu juga dikonsumsi oleh sel-sel dan jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita untuk melakukan atau berproses sesuai dengan kegiatannya masing-masing gitu ya. Jadi untuk mendapatkan energi. Kemudian yang kedua, di dalam rongga hidung udara pernapasan akan mengalami penyerapan dan penyaringan udara, penyesuaian suhu dan penyaringan, pengaturan tekanan dan kelembapan, atau penambahan volume dan penyesuaian suhu. Ingat kalau penyerapan itu terjadi di jadi kan ada pertukaran antara oksigen sama karbon dioksida, itu tepatnya di alveolus ya. Untuk penyaringan udaranya sudah betul karena disaring dengan atau dibantu oleh rambut-rambut halus di hidung ya. Kemudian kalau untuk pengaturan tekanan dan penambahan volume itu bukan fungsi dari hidung, itu melainkan di bagian paru-parunya sendiri. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B, penyesuaian suhu dan penyaringan. Kemudian yang ketiga ada proses, ini ada gambar paru-paru yang ditunjuk dengan huruf X ya, proses yang terjadi pada organ X. Itu adalah, ini X itu apa? Ingat ya, itu kan saluran yang seperti ada ringnya ya. Seperti ada ringnya. Jadi itu jangan lupa namanya apa. Ini namanya trakea. Ya, namanya trakea. Fungsinya untuk apa? Pertukaran gas oksigen salah ya. Pertukaran gas oksigen itu ada di alveolus. Penyerapan oksigen oleh dinding juga salah. Penyesuaian suhu udara tadi di tempatnya ada di hidung. Nah, yang tepat adalah penyaringan udara oleh silia. Bagian dari sistem pernafasan yang terhubung langsung dengan pembuluh darah, alveolus ya. Pada proses pernafasan, inspirasi dapat terjadi karena pada saat diafragmanya inspirasi, ingat, inspirasi itu kita menghirup oksigen. Oke. Kemudian pilihannya ada mendatar, tulang rusuk dan dada turun. Ingat kalau misalnya turun nih, itu tandanya dia menghela nafas atau bahasa lainnya ekspirasi. Nah, ketika kita melakukan pernafasan inspirasi atau menghirup, dadanya itu akan terangkat. Jadi pilihannya antara C sama D. Nah, yang ditanyakan pada saat diafragmanya apa?
diafragmanya pada saat mendatar ya. Ketika kita menghirup oksigen, diafragma itu akan posisinya mendatar. Nanti ketika kita menghela nafas atau proses ekspirasi itu akan melengkung ya. Kemudian timbulnya bintik-bintik kecil pada alveoli yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis mengakibatkan penyakit. Nah, udah ini ya, sudah ada kata kuncinya di bakterinya, Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakitnya TBC. Yang tepat saat udara terhembus keluar dari paru-paru, terhembus keluar berarti mengeluarkan karbon dioksida atau kita kenal dengan ekspirasi. Ingat tadi kalau misalnya yang di sini mendatar, kalau yang tulang dada terangkat itu bukan ya. Terangkat itu malah dia sedang menghirup. Jadi A sama B bukan. Nah, antara menurun, tulang rusuk menurun atau terangkat, melengkung ke atas, melengkung ke atas. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang C ya. Seorang anak laki-laki meniup balon sekuat-kuatnya sampai menggelembung seperti pada gambar berikut. Untuk meniup balon seperti gambar tersebut, volume udara pernafasan yang digunakan adalah volume udara. Nah, kita biasanya meniup balon itu kan dengan sekuat tenaga. Nah, kita harus perlu ingat juga satu dari pilihannya, tidal itu apa? Nafas biasa ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, kebiasaan tanpa melakukan aktivitas yang cukup berlebihan. Kemudian vital itu apa? Volume udara vital adalah jumlah dari tidal, komplementer sama suplementer ya. Ingat kalau komplementer itu menghirup sekuat-kuatnya. Kalau suplementer menghembuskan sekuat-kuatnya ya. Jadi kalau ingat, kalau tidal itu nafas biasa. Kalau vital itu jumlah dari tidal ditambah komplementer tambah suplementer. Komplementer menghirup sekuat tenaga, sedangkan suplementer menghembuskan ya. Dan ada satu lagi namanya volume udara residu. Residu itu adalah volume udara sisa ya. Jadi jawabannya yang D. Kan kita meniup balon, biar balonnya makin besar, kita menghembuskan sekuat tenaga kita ya. Kemudian nomor 9, ini ada percobaan, ada balon karet, membran karet, sama tabung plastik ya. Ketika balon karetnya mengembang seperti di nomor 1, dia itu mengalami proses inspirasi, mengembung ya. Kalau mengempis itu dia lagi ekspirasi atau menghela nafas. Nah, pasangan yang tepat adalah antar gambar dan data tersebut adalah, kita lihat apakah ekspirasi meningkat, volume tabung inspirasi meningkat, tekanan dalam tabung meningkat, aliran darah keluar. Salah. Harusnya kalau mau 1K, K itu kan udaranya masuk ya. Ini udaranya masuk. Yang ini udara masuk, ini udara keluar. 1M menurun, meningkat, keluar. Salah ya. Salah. 1L meningkat, tekanan dalam tabung menurun. Salah, harusnya meningkat juga. 2K
sorry, coba aku cek dulu. Jadi 1M salah, 1L volume tabung, tekanan dalam tabung, oh ya sorry, volume tabung meningkat, tekanan dalam tabung menurun, aliran masuk, betul ya. 2K salah karena volume tabung harusnya menurun. 2N menurun masuk, salah, harusnya kalau ekspirasi dia harusnya ke luar, jadi jawabannya yang B. Jadi untuk 1L 2 nya harusnya M ya pasangannya. Kemudian nomor 10, perhatikan gejala berikut. Adanya infeksi kuman, pasien mengalami demam. Kemudian ini dia minta 5.000 lagi. sebentar ya. Iya. Amin. Bisa lah. Adanya infeksi kuman, pasien mengalami demam, peradangan pada percabangan trakea, lendir menyumbat saluran menyebabkan sesak nafas. Gejala tersebut pada pasien penderita KK, Pakai sendiri. percabangan trakea ini berarti bronkus ya. Bronkus. Berarti mengalami bronkitis karena yang mengalami peradangan itu pada percabangan trakea kan gini. Terus dia baru masuk ke paru-paru. Ya gitu ya. Nah, yang ditanyakan ini. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record dong. Nggak ada masalah. Hampir jam 11 nih.